kekristenan kita tidak akan lebih baik dibandingkan orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat yang Tuhan Yesus maksudkan. Nah, tapi pertanyaannya, siapa sih yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna? Tentu nggak ada yang bisa. Nah, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat itu pasti sekali, melainkan untuk menggenapinya. Penggenapan hukum Taurat di sini kita diajak untuk hidup bukan hanya dengan ketaatan secara kelihatan dari luar, ketaatan kepada aturan-aturan hukum, tapi dengan ketaatan dengan hati yang didorong oleh kasih. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang Kristen itu sebenarnya kenapa sih kita nggak ada orang agama atau gereja tertentu yang mendasarkan ketaatan mereka itu kepada aturan-aturan yang mereka buat, misalnya. Bapak Ibu, kalau itu ada baiknya gitu. Misalnya kayak gereja Katolik. Gereja Katolik itu lebih menampakkan penampilan ketaatan dari luar. Makanya dalam ibadah mereka itu lebih kusuk, lebih liturgis dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan Yesus lebih menekankan bukan penampilan luar yang paling penting. Yang paling penting itu ketaatan kita dimulai dengan di dalam hati, yaitu yang didorong oleh kasih kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ketaatan kita, ketaatan yang kita tunjukkan di luar saja, penampilan saja, akan menjadi ketaatan yang pura-pura. Tapi kalau ketaatan yang didorong oleh kasih, seperti Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 14, jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti firman-Ku. Kasih kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan itu bukan karena kita takut masuk neraka. Ketaatan kepada Tuhan itu bukan agar kita masuk surga. Ketaatan kita kepada Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau ketaatan Bapak Ibu karena takut masuk neraka, atau Bapak Ibu mentaati firman Tuhan karena supaya masuk surga, ketaatan Bapak Ibu kepada Tuhan ketaatan yang tidak tulus. Taatnya tuh karena pengen upah, pengen diberkati, taat kepada Tuhan supaya nggak masuk neraka, taat kepada Tuhan supaya masuk surga. Bapak Ibu, itu ketaatan yang tidak tulus. Apalagi ada gereja-gereja tertentu yang mengajarkan kalau kita mentaati firman Tuhan, maka engkau diberkati. Diberkati secara materi. Engkau tidak akan kena pisau meja operasi. Ya kan? Betis besok akan diperiksa karena mau dilihat bisa dioperasi atau enggak kita. Tapi kalau kita taatnya karena mengharapkan sesuatu, Betty harus taat kepada Tuhan, harus punya iman. Meja operasi tidak akan menyentuh engkau, pisau operasi tidak akan menyentuh. Ketaatan Bapak Ibu, ketaatan yang salah. Kita taat kepada Tuhan semata-mata karena kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, anak-anak kita taat kepada kita karena supaya dibeliin handphone baru, karena supaya dibeliin motor baru, kita kesel. Tapi kalau anak kita taat karena dia sayang sama kita pasti senang. Kan? Lidah kita potong kali buat nyenengin dia gitu, istilahnya gitu. Kalau taat karena kasih, itu semata-mata karena kita bukan mengharapkan apa-apa. Tapi Bapak Ibu Saudara, agama lain mengajarkan taat kepada Tuhan supaya masuk surga, taat kepada Tuhan supaya tidak masuk neraka, taat kepada Tuhan supaya Bapak Ibu diberkati, taat kepada Tuhan supaya nggak sakit. Itu ketaatan yang tidak tulus dan itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Apa bedanya kamu dari orang Farisi? Tuhan Yesus bilang, kalau ibadahmu nggak lebih baik dari orang-orang Farisi, kamu nggak akan masuk surga. Ibadah yang lebih baik, mengikut Tuhan yang lebih baik itu gimana? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu bagaimana? Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti firman-Ku. Taat kepada Tuhan, menuruti firman Tuhan karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena supaya diberkati. Berkat itu udah milik Bapak Ibu, karena Tuhan yang ngomong. Bukan pendeta, bukan nabi, bukan rasul, bukan paus, bukan Pak Ian yang ngomong, tapi Tuhan sendiri yang ngomong. Jikalau kamu, Ulangan pasal 28, jikalau kamu hari ini mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya dengan sungguh-sungguh dan melakukannya dengan setia, maka setiap berkat-berkat yang disebutkan Tuhan itu menjadi milikmu.
Tapi kalau kamu mengabaikannya, kalau kamu melupakannya, kamu tidak mempedulikannya, ada kutuk yang mengikuti. Itu Tuhan yang ngomong. Jadi Bapak Ibu, ketaatan kita kepada Tuhan sekali lagi bukan karena